Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu. Kelompok satu terdiri dari saya sendiri dan Prianto sebagai ketua kelompok. Selanjutnya ada Muhammad Asma Al-Faki yang nanti akan menjelaskan tentang metode prediktif itu apa. Lalu selanjutnya nanti akan juga dilanjutkan oleh Muhammad Rizkan Karim yang menjelaskan software apa yang kami ambil dan update apa yang menggunakan metode ini. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah ada teman saya Orlando Sugian yang nantinya akan menyampaikan mengapa software tersebut menggunakan metode prediktif. Baik, kita sedikit nih membahas tentang tugas ini, yang dimana tugas ini diminta untuk membahas salah satu metode dalam software development life cycle atau yang kita kenal dengan SDLC. Nah, untuk pembahasan yang kami ambil yaitu tentang prediktif. Jadi dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai metode prediktif dalam pengembangan perangkat lunak, kemudian melihat contoh penerapannya pada perangkat lunak Windows 8, serta alasan mengapa perangkat lunak tersebut cocok menggunakan pendekatan tersebut. Sebelum membahas prediktif lebih lanjut, terlebih dahulu kita perlu memahami nih konsep dari Software Development Lifecycle atau SDLC. Nah, SDLC itu merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak agar pengembangan sistem dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Nah, melalui SDLC ini juga proses pengembangan perangkat lunak biasanya melalui beberapa tahapan utama seperti perancangan, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistemnya. Nah, dalam SDLC ini juga terdapat beberapa pendekatan pengembangan perangkat lunak yang diantaranya yaitu adalah prediktif yang merupakan metode yang kami ambil, lalu iteratif dan incremental, lalu yang terakhir ada adaptif dan modern software development. Nah, pada tugas ini kami berfokus pada pendekatan prediktif. Nah, selanjutnya sedikit penjelasan juga nih untuk pengantar metode prediktif, yaitu metode prediktif itu merupakan suatu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan pentingnya perencanaan yang matang sejak awal tahap proyek. Nah, jadi dalam pendekatan ini kebutuhan sistem itu biasanya telah didefinisikan sebelum proses pengembangannya itu dimulai. Setelah tahap perencanaan selesai, proses pengembangan dilakukan secara berurutan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Nah, karena prosesnya dilakukan secara terstruktur dan berurutan, maka pendekatan ini sering dikaitkan dengan model waterfall. Selanjutnya, penjelasan lebih lanjut mengenai metode prediktif serta penerapannya pada perangkat lunak akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Asma Al-Paki, Muhammad Rizkan Karim, dan Orlando Sigian. Predictive life cycle. Definisi: a sequential approach to project management that follows a step-by-step linear and predefined sequence of activities. Jadi, project ini itu dilakukan secara bertahap, lalu sequence-nya itu sudah ditentukan sejak awal. Selanjutnya, perbedaan waterfall method dengan parallel development. Untuk waterfall method itu setiap fase harus diselesaikan 100% sebelum fase berikutnya dimulai. Sedangkan untuk parallel development, itu setelah desain, project dipecah menjadi beberapa bagian agar bisa dikerjakan secara bersamaan. Ini fungsinya itu untuk memangkas waktu pengerjaan life cycle-nya. Oke. Selanjutnya karakteristik utama untuk sequential flow-nya itu dimulai dari inisiasi, selanjutnya perencanaan, selanjutnya eksekusi, lalu yang terakhir itu ada penutupan. Nah, selanjutnya untuk karakteristik utama itu pada iron triangle-nya itu prediktif itu skopnya tetap, lalu cost dan time-nya mengikuti skop tersebut secara kaku. Jadi sebelum pengerjaan itu fitur dan fungsinya itu sudah ditentukan sejak awal, dan cost dan biaya dan waktunya itu
merupakan estimasi yang sudah mengikuti target fitur dan fungsi yang sudah ditentukan. Oke. Lalu kapan harus digunakan? Prediktif itu harus digunakan itu saat tingkat kepastian tinggi mengenai project. Lalu requirement-nya itu stabil, misalnya seperti teknologi yang sudah sangat diketahui gitu. Lalu ada juga sistem yang tidak ada toleransi kegagalan. Jadi misal kayak sistem pada pesawat terbang atau sistem pada rumah sakit gitu, karena tidak boleh adanya kegagalan di situ, kegagalan sistem. Jadi harus ada standar yang ketat. Oke. Saya Muhammad Rizkan Karim. Di sini saya akan menjelaskan software apa yang kami pilih di kelompok kami menggunakan metode perspektif. Jadi software yang kami pilih sendiri itu di sini adalah Windows 8. Kenapa kami milih Windows 8? Karena Windows 8 sendiri itu menggunakan metode pengembangan dari perspektif, yaitu ada waterfall dan juga paralel. Jadi yang pertama saya bahas di sini adalah kenapa menggunakan waterfall. Jadi di sini Microsoft tuh membutuhkan kendali penuh atas setiap pengembangannya, karena Windows 8 sendiri itu bukan sekedar pembaruan kecil. Jadi alasannya itu yang pertama ada visi penyatuan platform, yang mana Microsoft ingin Windows 8 tuh berjalan di banyak device seperti tablet dan PC. Kemudian untuk stabilitas kernel, yang mana bagian terdalam dari sistem operasi ini atau kernel sendiri ini tuh tidak bisa dikembangkan secara coba-coba seperti aplikasi HP. Jadi harus ada urutan yang jelas, dan desain kernel harus selesai dan dikunci sebelum tim lain membangun di atasnya. Kemudian dokumentasi dan sertifikasi. Sebagai sistem operasi yang digunakan oleh banyak orang, metode waterfall ini menjamin setiap fitur memiliki catatan desain yang jelas untuk audit keamanan. Berikutnya di sini ada mengapa menggunakan paralel. Jadi mengingat Windows itu memiliki banyak fitur, Microsoft tidak bisa mengerjakannya satu persatu secara mengular. Jadi mereka tuh membagi pengerjaannya itu ke dalam beberapa tim yang berjalan secara serentak. Jadi yang tim pertama itu ada perbaikan antarmuka yang fokus pada elemen visual yang paling banyak dikritik pengguna pada saat itu. Kemudian optimalisasi hardware, yang dimana tim ini tuh bekerja untuk memastikan Windows itu dapat berjalan di tablet berukuran kecil dan berfokus pada efisiensi RAM dan penyimpanan. Kemudian integrasi layanan. Tim ini tuh fokus mengintegrasikan layanan cloud, pada saat itu namanya masih SkyDrive, secara mendalam ke dalam sistem file. Kemudian sinkronisasi kode. Kemudian untuk update dan perkembangan yang terjadi pada Windows 8 tersendiri itu selama masa hidupnya itu ada beberapa versi. Pertama itu Windows 8.1 yang update utama, yang dimana di sini Microsoft mendesain ulang interaksi pengguna tanpa merombak total kernel sistemnya. Kemudian ada lagi Windows 8.1 update 1 tahun 2014, yang dimana pembaruan ini memberikan kemudahan navigasi bagi pengguna mouse, seperti munculnya tombol X untuk menutup aplikasi, dan ini dikerjakan dengan paralel. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya Orlando. Di sini saya akan masuk ke penjelasan kenapa Windows 8 itu menggunakan metode prediktif. Nah, berdasarkan penelitian tentang SDLC, nanti akan kita sertakan sumbernya. Itu saya mau menggunakan metode prediktif. Nah, itu yang kita fokuskan di sini itu model waterfall-nya. Nah, metode prediktif ini dia tuh merupakan kayak pendekatan pengembangan software yang dia tuh nekanin kalau perencanaan itu harus matang di awal proyeknya. Nah, dalam pendekatan ini, kebutuhan sistem itu biasa sudah dianalisis kayak duluan sebelum proses pengembangannya mulai. Nah, proses pengembangan ini kemudian kita lakukan secara terstruktur dan berurutan, mulai dari analisis kebutuhannya, perancangan sistemnya, implementasi, pengujian, sampai pemeliharaannya. Nah, berdasarkan nanti penelitian nanti ada kita sertakan pada tahun 2023, itu menyatakan kalau model waterfall ini memiliki pendekatan yang bersifat sekuensial atau linear, di mana setiap tahap itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan ini tuh bikin proses pengembangannya jadi lebih terstruktur dan lebih mudah diprediksi karena setiap fase memiliki tujuan dan hasil yang jelas. Terus ada juga penelitian pada tahun 2025 yang nanti juga akan kita sertakan sumbernya, yang menjelaskan bahwa metode waterfall ini lebih cocok digunakan pada proyek kayak software atau perangkat lunak yang butuh kebutuhan stabil, yang punya kebutuhan stabil dan sudah didefinisikan dengan jelas tujuannya sejak awal.
Terus metode ini juga ngasilin dokumentasi yang lengkap serta tahapan kerja yang sistematis sehingga memudahkan pengelolaan proyek dalam jangka panjang. Karena setiap tahap itu dikerjakan satu per satu. Lanjut ke slide 2. Oke. Nah, masuk ke alasan Windows 8 tuh cocok menggunakan prediktif. Nah, intinya tuh sistem operasinya Windows 8 ini dia tuh kan merupakan perangkat lunak yang kompleks karena itu isinya ada berbagai komponen kayak kernel, driver, sistem file, dan UI penggunanya. Nah, karena sangat kompleks itu pengembangannya memerlukan kayak perencanaan arsitektur yang matang duluan sebelum pokoknya sudah harus matang duluan lah supaya komponen itu bisa kerja bareng kayak terintegrasi. Nah, intinya tuh Windows ini kayak biasa tuh dikembangkan dalam bentuk rilis versi langsung kayak versi 7, Windows 8, 8.1. Itu nunjukin kalau fitur utama kalau sistem ini sudah dirancang duluan sebelum dia tuh dirilis ke penggunanya. Sehingga sesuai dan sejalan dengan metode prediktif ini atau pendekatan prediktif. Ya intinya dapat disimpulkan bahwa pengembangan Windows 8 ini memiliki karakteristik yang dia itu sejalan dengan metode prediktifnya atau waterfall. Atau lebih spesifiknya waterfall, yaitu adanya perencanaan awal yang jelas, proses pengembangan yang terstruktur, lalu kebutuhan sistem yang sudah relatif stabil selama proses pengembangannya. Oke, mungkin sampai situ aja. Ini sumber-sumber yang tadi digunakan. Oke, sekian. Silakan dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa metode prediktif ini merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada perencanaan yang matang sejak tahap awal proyek, serta proses pengembangannya dilakukan secara terstruktur dan berurutan. Metode ini sangat cocok digunakan pada proyek yang memiliki kebutuhan sistem yang relatif stabil, sehingga perubahan selama proses pengembangan tidak terlalu sering terjadi. Dengan kebutuhan telah didefinisikan sejak awal, tim pengembang tentunya dapat merancang sistem secara lebih sistematis. Selain itu, metode prediktif juga cocok diterapkan pada proyek yang memiliki struktur pengembangan yang jelas, yang dimana setiap tahapan pengembangan seperti analisis kebutuhan, perencanaan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan dapat dilakukan secara bertahap dan terorganisasi. Dalam pembahasan ini, kelompok kami menggunakan Windows 8 sebagai contoh perangkat lunaknya. Nah, Windows 8 ini merupakan sistem operasi yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena terdiri dari berbagai komponen seperti kernel sistem operasi, driver perangkat keras, sistem file, serta antarmuka pengguna. Pengembangan sistem operasi seperti Windows memerlukan perencanaan arsitektur sistem yang matang sejak awal, karena setiap komponen sistem harus dapat saling terintegrasi dengan baik. Jika perencanaan tidak dilakukan secara jelas sejak awal, maka perubahan pada satu bagian sistem dapat mempengaruhi bagian lain dari sistem tersebut. Selain itu, pengembangan Windows biasanya dilakukan dalam bentuk rilis versi utama seperti Windows 7, Windows 8, dan Windows 8.1. Hal ini menunjukkan bahwa fitur utama sistem telah dirancang terlebih dahulu sebelum sistem dirilis kepada pengguna. Oleh karena itu, metode dari kami yaitu prediktif menjadi pendekatan yang sesuai untuk digunakan dalam pengembangan Windows 8 karena mampu mendukung proses pengembangan yang terstruktur, terencana, serta menghasilkan sistem yang stabil dan dapat diandalkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode prediktif sangat efektif digunakan pada proyek perangkat lunak yang memiliki kebutuhan stabil, struktur pengembangan yang jelas, serta tingkat kompleksitas sistem yang tinggi, seperti pada pengembangan sistem operasi Windows 8. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai metode prediktif dalam pengembangan perangkat lunak. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya dan teman-teman saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.